Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jarwo Trimulyo, mahasiswa dengan NIM 2105122453. Saya mahasiswa dari kelas 2021A dengan Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penjadwalan round robin. Apa itu penjadwalan round robin? Round robin scheduling atau penjadwalan round robin merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPI, di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara bergilir. Round robin merupakan penjadwalan preemptif trend by time. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau di pause dan dimasukkan ke dalam antrean proses queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Round robin adalah salah satu algoritma yang sering digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Hal ini dikarenakan round robin merupakan algoritma yang sederhana dan mudah diterapkan. Round robin bersifat starvation free. Ini berarti bahwa algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses tertentu. Algoritma round robin memiliki kelebihan sebagai berikut. Algoritma round robin dapat menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada SPSS. Selanjutnya, untuk proses-proses yang kecil biasanya respons time-nya berjalan lancar dan cepat. Kemudian round robin dapat mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation. Kemudian, round robin memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibanding waktunya. Kemudian round robin merupakan algoritma yang paling simpel. Namun, di antara kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, round robin tetap memiliki kekurangan, di antaranya waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Selanjutnya, round robin sering terjadi bonsai effect. Kekurangan berikutnya, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Round robin memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya dibanding SPSS. Kekurangan selanjutnya, jika ukuran slot waktunya lebih kecil, akan bisa menyebabkan overheat. Kemudian proses input atau output-nya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Berikut adalah contoh proses round robin. Sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan, seperti yang telah dipaparkan dalam tabel. Burst time adalah waktu terjadinya proses. Langkah untuk menyelesaikan proses round robin, yaitu yang pertama adalah membuat Gantt chart. Yang pertama adalah masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum.
pada proses P1 first time dikurangi nilai kuantum 4 dikurangi dengan 4 sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk proses pertama adalah 4. Jika proses 1 dimulai pada waktu 0, maka prosesnya akan berakhir pada waktu keempat. Kemudian pada P2 first time-nya 9 dikurangi dengan kuantumnya 4 memiliki sisa 5, maka proses P2 akan diantrikan pada waktu keempat. Jika proses P2 dimulai pada waktu keempat pada P1, maka proses P2 akan berakhir pada waktu 8. Kemudian P3 first time-nya 6 dikurangi dengan 4 memiliki sisa 2, sehingga proses akan dihentikan pada waktu kuantum yakni 4. Maka pada tabel proses akan dihentikan pada waktu ke-12. Selanjutnya kita beralih ke P4. P4 memiliki waktu burst time 5. Jika dikurangi dengan waktu kuantum 4, maka menghasilkan sisa 1, sehingga proses P4 akan dihentikan pada waktu kuantum 4. Maka proses P4 akan dihentikan pada waktu ke-16. Kemudian pada P5 burst time-nya 3 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah min 1. Maka proses P5 akan dianggap selesai pada waktu ketiga, sehingga pada tabel proses P5 akan selesai pada waktu ke-19. Karena pada P2 masih memiliki sisa 5, maka P2 sisa burst time-nya dikurangi dengan waktu kuantum lagi. 5 dikurangi 4 sisa 1, maka sisa ini akan diantrikan lagi ke paling belakang, sehingga proses P2 berjalan setelah waktu 19 akan dihentikan pada waktu ke-23. Selanjutnya kita beralih pada P3 yang tadi memiliki sisa burst time 2 dikurangi dengan nilai kuantum 4 menghasilkan min 2. Proses P3 akan dianggap selesai. Waktu yang diperlukan adalah 2, sehingga pada tabel proses P3 akan berhenti pada waktu ke-25. Pada P4 sisa 1 dikurangi dengan 4 nilai kuantum sama dengan min 3, sehingga proses akan selesai pada waktu ke-26. Yang terakhir, sisa P2 sama dengan 1 dikurangi dengan nilai kuantum sama dengan min 3, sehingga waktu yang diperlukan adalah 1. Maka pada tabel proses P2 akan berakhir pada time 27. Setelah kita melakukan pembuatan Gantt, selanjutnya kita dapat menghitung AWT atau average waiting time. Pada P1 waiting time-nya adalah 0 karena ketika proses P1 tiba, proses langsung dijalankan. Kemudian pada P2 waiting time 1 adalah 4 ditambah dengan 19 ini didapat dari awal
proses P2 giliran kedua dijalankan dikurangi dengan 8, yakni proses kedua giliran 1 berakhir, ditambah dengan 26. 26 merupakan proses awal P2 giliran ketiga dijalankan dikurangi dengan 23, di mana proses P2 giliran 2 berakhir, maka hasilnya adalah 18. Demikian pada P3. Pada giliran pertama, P3 diproses pada waktu 8, ditambah dengan giliran kedua, proses P3 dimulai pada waktu ke-23, kemudian dikurangi dengan giliran pertama berakhir, yakni 12, maka hasilnya adalah 19. Selanjutnya P4, waktu mulai pada giliran pertama adalah 12, kemudian ditambah dengan waktu mulai giliran kedua, yakni 25, dikurangi dengan P4, giliran pertama selesai, yakni 16, maka hasilnya adalah 21. Pada P5, proses baru dimulai ketika waktu berada pada 16, sehingga waiting time-nya adalah 16. Setelah kita mengetahui hasil waiting time setiap prosesnya, kita dapat menghitung average time yang terjadi, yakni 0 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 16, kemudian dibagi dengan 5, sama dengan 74 dibagi dengan 5, yakni 14,8. Kemudian kita juga dapat menghitung average turnaround time. Berikut merupakan tabel untuk menghitung turnaround time yang terjadi. Turnaround time pada proses 1 adalah 4, yakni waiting time 0 ditambah dengan lamanya proses. Kemudian pada P2 dapat kita lihat bahwa waiting time-nya adalah 18, kemudian ditambah dengan lamanya proses adalah 9, sehingga turnaround time-nya adalah 27. Kemudian pada P3 waiting time-nya adalah 19, ditambah dengan lamanya proses adalah 6, maka hasilnya adalah 25. Demikian pada P4, waiting time-nya adalah 21, ditambah lamanya proses sama dengan 5, hasilnya adalah 26. Yang terakhir pada P5, waiting time-nya adalah 16, kemudian ditambah dengan lamanya proses, yakni 3, hasilnya adalah 19. Selanjutnya, seluruh turnaround time-nya dijumlahkan, hasilnya adalah 101. Jika dibagi 5, maka hasilnya adalah 20,2. Selanjutnya adalah contoh proses transaksi yang kedua. CPU dengan kuantum 3 mendapat proses sejumlah 4 dengan waktu kedatangan serta burst time sebagai berikut. P1 memiliki arrival time 0 dengan lama terjadinya 8. Kemudian P2 waktu arrivalnya adalah 3, burst time-nya adalah 5. Selanjutnya P3 arrival time-nya adalah 5,
burst time-nya adalah 2. Yang terakhir ada P4 dengan arrival time 6 dan burst time-nya 6. Seperti pada contoh 1, langkah pertama adalah membuat genset. Untuk membuat genset, pada proses yang kedatangannya berbeda, membuat antrian disesuaikan dengan waktu kedatangan proses. Pada P1, burst time-nya adalah 8, dikurangi dengan quantum time 3, sisanya adalah 5, maka proses akan diantrikan pada waktu ketiga. Kemudian pada P2, burst time-nya adalah 5, dikurangi dengan 3, sisanya adalah 2, maka P2 akan diantrikan ketika prosesnya berada di waktu 6. Kemudian pada P3, burst time-nya adalah 2, dikurangi dengan nilai kuantum 3, hasilnya adalah -1. Proses akan dianggap selesai pada waktu ke-8. Selanjutnya adalah P4, memiliki burst time 6, dikurangi dengan kuantum 3, yakni 3, maka P4 akan diantrikan pada waktu ke-11. Selanjutnya, sisa burst time pada P1 yakni 5 dikurangi dengan nilai kuantum 3 sama dengan 2. Sisa tersebut akan diantrikan lagi pada waktu ke-14. Kemudian P2, sisa waktunya adalah 2 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah -1. Proses akan dianggap selesai pada waktu ke-16. Kemudian P4, burst time-nya 3 dikurangi dengan nilai kuantum 3 sama dengan 0, maka proses dianggap selesai pada waktu ketiga, yakni 16 ditambah 3, hasilnya proses akan dianggap selesai pada waktu ke-19. Selanjutnya, sisa P1 yakni 2 dikurangi dengan 3 sama dengan -1, maka proses akan dianggap selesai dengan waktu yang dibutuhkan adalah 2. Pada tabel 19 ditambah 2, proses P1 dianggap selesai pada waktu ke-21. Selanjutnya kita dapat menghitung AWT, average time, average waiting time. Pada proses 1, waiting time-nya adalah 0 ditambah 11 dikurangi 3 ditambah 19 dikurangi 14 sama dengan 13. Pada P2, 3 dikurangi 3 yakni arrival time-nya, kemudian ditambah dengan 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Kemudian pada P3, 6 dikurangi dengan arrival time-nya yakni 5 sama dengan 1. Dan terakhir pada P4, dimulai pada waktu ke-8 dikurangi dengan arrival time-nya yakni 6 ditambah 16 dikurangi 11, hasilnya adalah 7. Selanjutnya kita dapat menghitung average time yang terjadi. 13 ditambah dengan 8 ditambah dengan 1 ditambah dengan 7 kemudian dibagi 4 sama dengan 29 dibagi 4 sama dengan 7,25.
Selanjutnya kita dapat menghitung ACAC, Average Turnaround Time. Pada proses 1, turnaround time-nya dapat dilihat dengan waktu pada waiting time ditambah dengan lamanya proses atau burst time. Pada P1, 13 ditambah 8 sama dengan 21. Pada P2, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Pada P3, 1 waiting time ditambah dengan 2 lamanya proses, hasilnya adalah 3. Yang terakhir, pada P4, waiting time-nya adalah 7 ditambah dengan lamanya proses adalah 6, hasilnya adalah 13. Kemudian seluruh turnaround time-nya dijumlahkan, 21 ditambah 13 ditambah 3 ditambah 13, hasilnya adalah 50 dibagi dengan banyaknya proses yakni 4, hasilnya adalah 12,5. Implementasi algoritma round robin pada kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada grafik slide. Round robin dapat diterapkan pada lampu lalu lintas di sebuah pertigaan. Ketika lampu berwarna hijau menghadap pada ruas jalan 1, maka ruas jalan 2 dan ruas jalan ketiga akan diantrikan. Ketika lampu hijau menghadap ruas jalan 2, maka ruas jalan 1 dan 3 akan diantrikan. Begitu pula ketika lampu hijau berada di sisi ruas jalan ketiga, maka ruas jalan 1 dan 2 diantrikan. Lamanya waktu lampu menyala hijau dianggap sebagai kuantum. Sebagai contoh, lamanya waktu adalah 15 detik. Sehingga ketika jalan 1 menyala warna hijau selama 15 detik, maka ruas jalan 2 dan 3 akan diantrikan. Selanjutnya pada 15 detik berikutnya, lampu hijau menyala di ruas jalan 2, sehingga jalan 1 akan diantrikan. Kemudian pada waktu 30, lampu akan menyala hijau di ruas jalan ketiga, sehingga proses pada jalan 2 akan diantrikan. Begitu seterusnya. Itu tadi adalah sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah memperhatikan hingga video ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.